tetap berdoa setiap hari, mensyukuri segala nikmat yang dimiliki. Ono RRI Madiun, ono berita, ono informasi, ono lagu enak. Macam-macam pokoknya. Ono RRI Madiun. Songo, koma pitu. Pro 1. RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Madiun, terutama Anda yang senantiasa menantikan satu sajian mitra Anda, dialog bersama Jaksa Menyapa. Kesempatan sore hari ini saya Ii bersama Anda pendengar dan narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Ponorogo. Nanti ada beliau Bapak Ahmad Afandi, Sarjana Hukum. Ya. Lengkapnya Bapak Ahmad Afandi SHMH ya, yang akan hadir ke ruang dengar Anda dan juga Anda bisa menyaksikan ataupun mengikutinya melalui YouTube RRI Madiun. Hari ini pendengar, yang menjadi tema kita adalah Hari Bakti Adiaksa ke-62. Ada 7 perintah harian Jaksa Agung Republik Indonesia. Ya. Kalau menitik tema pada tahun ini, seperti tadi yang sudah dengar bahwasannya temanya adalah kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi. Seperti apa pendengar? Ikuti hingga tuntas nanti, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kini akan kami segera sapa dari Kejaksaan Negeri Ponorogo. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ahmad Afandi SHMH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat? Sehat, amin. Tentunya kalau sehat itu siap berbagi dengan para pendengar kita. Apalagi kalau di saat-saat seperti ini kita baru saja juga terentaskan, ya memang belum sepenuhnya sih, pandemi masih berlangsung. Dan kita harus mensyukuri saat ini sudah mulai melandai. Ya. Walaupun ada kasus-kasus di daerah tertentu ya, Pak Afandi ya. Masih ada. Ya, tetapi bersyukur kita di Madiun Raya, termasuk Ponorogo, semuanya masyarakatnya sudah sehat dan juga kita berharap sehat hukum juga ya Pak Afandi ya. Iya, Bu. Ya, kita akan membahas mengenai Hari Adiaksa yang kemarin diperingati tanggal 22 ya. 22 Juli ya. 22 Juli. Mungkin juga bisa disampaikan dulu kepada para pendengar kita sekaligus menyapa para pendengar kita. Monggo Pak Afandi sebagai awal jumpa kita mengenai Hari Adiaksa ini. Ya. Mungkin kegiatan apa saja yang dilakukan di daerah maupun di pusat yang tentu saja ini sangat berkaitan. Oke. Iya. Ini tema hari ini. Saya sapa dulu ya pendengar ya. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Madiun. Ya, saya perkenalkan diri tadi dari Ibu Ii. Saya dari Kejaksaan Negeri Ponorogo. Saya selaku Kasih Intel Kejaksaan Negeri Ponorogo. Kebetulan kita jadwal hari ini Jaksa Menyapa ya Bu ya. Iya. Nah, kita tema hari ini Hari Bakti Adiaksa. Hari Bakti Adiaksa ini hutnya kejaksaan. Nah, karena namanya bakti, kita memberikan bakti kita kepada masyarakat. Nah, masyarakat baktinya Adiaksa ini apa? Kita ada beberapa kegiatan yang sama di pusat dan di daerah. Itu seperti donor darah, kemudian anjang sana, terus ke panti asuhan, panti sosial, kita memberikan santunan seperti itu. Itulah bakti-bakti kita. Yang itu kadang semuanya sudah ada sama dari pusat maupun sampai daerah. Biasanya seperti itu. Memang sudah perintah dari pusat dan harus dilaksanakan juga di daerah begitu ya. Ya, seperti itu Bu. Nah, karena memang sudah
udah turun temurun nih, dari turun dari Iya. Tahun-tahun sebelumnya, walaupun tahun sebelumnya. 2 tahun lalu juga melakukan. 2 tahun yang lalu dalam masa pandemi juga kita melakukan, cuma kita lebih selektif ya Bu ya. Satu, kemudian untuk pertemuan untuk datang anjang sana agak tidak ada, kecuali yang sudah purna adiaksa ini nggak semua. Kalau sekarang tuh kita bisanya rombongan. Yeah. Kalau sudah ini, kemarin kita ada panti asuhan, panti sosial, itu memberikan beberapa lah makanan sembako kepada anak-anak panti. Yeah. Kemudian ke-14 purnawirawan kita, purnawirawan kejaksaan di daerah Ponorogo Bu khususnya. Iya. Ya. Di lingkup kerjanya, Kejaksaan Kejari Ponorogo ya. Kemudian kalau yang harus wajib juga itu ziarah ke Taman Makam Pahlawan di pusat dan daerah, ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai pengingat kita. Inilah yang membentuk negara Republik Indonesia gitu kan. Iya. Nah, kemudian upacara ya seperti itulah. Kemudian juga hampir di setiap kejaksaan di pusat dan daerah juga melaksanakan pekan olahraga Bu. Iya. Ataupun lomba-lomba. Nah, di kejaksaan Melibatkan masyarakat umum atau lingkup kejaksaan saja? Untuk kejaksaan kemarin untuk olahraganya hanya internal saja seperti itu. Tapi sifatnya nasional. Kayak kemarin ada futsal, ada pertandingan tenis, itu dari pusat langsung. Nah, bisa yang daerah dikirim. Nah, kalau untuk yang eksternal kemarin kita ada lomba karya tulis, lomba karya ilmiah, karya tulis, terus lomba pidato, lomba ya sifatnya yang lebih ke pendidikan seperti itu Bu ya. Iya. Gitu. Ya. Itu semua melibatkan masyarakat, Ada melibatkan masyarakat gitu. Tapi ada item tertentu yang tentunya dilaksanakan sendiri oleh lingkup kejaksaan ya. Tapi tadi temanya tadi tetap kepastian hukum, humanis dan menuju pemulihan ekonomi. Berbicara mengenai kepastian hukum, humanis menuju pemulihan ekonomi, karena memang di saat lalu 2 tahun penuh ya, nampaknya perekonomian kita lumpuh. Nah, resesi Bu kita Bu. Iya betul. Nah, peran kejaksaan di sana bagaimanakah saat ini? Nah ini kita mau bahaskan ini. Dalam HBA tahun 2002, HBA ke-62 ini kita mendapatkan 7 perintah harian Jaksa Agung tahun 2002. Nah, yang pertama itu 1, meningkatkan kapabilitas kita, kapabilitas personal, kapasitas dan integritas dalam mengemban kewenangan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, kedepankan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan. Ketiga, mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Yang saya bilang tadi ada humanis. Ya. Yang keempat, ada tingkatkan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kita laksanakan seperti kemarin kita melakukan penyelidikan minyak goreng, kemudian kita penyelidikan masalah pupuk, yang langsung kita tangani, yang sangat-sangat berhubungan dengan masyarakat. Nah, kemudian ada akselerasi, kelima, akselerasi penegakan hukum yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Keenam, jaga netralitas aparatus kejaksaan guna menjaga persatuan bangsa. Ketujuh, tingkatkan transparansi akuntabilitas kinerja kejaksaan. Nah, yang tadi dalam pemulihan ekonomi ini beberapa kegiatan kita yang sifatnya mendukung akselerasi pemulihan ekonomi, kita melakukan pendampingan atau pengamanan proyek-proyek yang dianggap strategis untuk menuju pemulihan ekonomi. Saat ini negara Indonesia dan memang dalam ancaman bahaya resesi ekonomi, setelah ada telaahan dari kita, semoga tidak terjadi resesi ekonomi ini dalam beberapa tahun ke depan kalau sampai tidak terjadi pemulihan ekonomi. Jadi beberapa pemulihan ekonomi ini sudah menggunakan anggaran-anggaran negara yang tadinya untuk beberapa kegiatan dialihkan untuk pemulihan ekonomi, mulai dari pembangunan, kemudian sistem pendidikan, kesehatan. Nah, ini menuju pemulihan ekonomi tadi Bu. Jadi program-program ini
kita dampingi. Misalnya ada pembangunan jalan, pembangunan rumah sekolah. Iya. Kejaksaan wajib memantau, mengamankan proyek-proyek tersebut, Bu. Iya. Gitu. Ya. Tadi yang disebutkan pertama adalah peningkatan kapabilitas ya, Ya. daripada aparat khususnya yang ada di lingkup kejaksaan. Sejauh mana saat ini yang sudah dilakukan? Oke, untuk kapabilitas kita, kita sudah banyak program-program pembentukan kapabilitas seperti diklat-diklat, kemudian yang sekarang ini kan sudah modelnya pakai Zoom ya, Bu ya. Jadi Iya. diklat sekarang kadang diselenggarakan menggunakan Zoom. Nah, kemudian juga kapabilitas kita juga ditingkatkan dalam Sarpras. Dalam Sarpras, ya karena masa pandemi ini yang berubah ya semuanya ya. Tadinya benar. kita nggak punya sarana prasarana untuk video conference, sekarang punya. Dan ditambah sekarang, Bu. Iya. Jadi ditambah, kemudian kapasitas kita, pendidikan kita dilakukan secara online. Itu tidak terbatas hanya kemampuan dalam penanganan pendidikan yang berarti harus offline, datang ke diklat. Nah, sekarang pendidikan itu meningkatkan kemampuan hampir merata. Mulai dari jaksanya, mulai dari kasihnya, kemudian dari staf dan operator kita. Nah, inilah yang dibilang meningkatkan kapabilitas. Ya. Kemudian integritas kita, Bu. Integritas kita ditingkatkan. Ya, saat ini ada banyak saluran kalau ada dari masyarakat yang tidak menyatakan ketidakpuasan kepada integritas masyarakat, itu sekarang bisa laporkan langsung. Ada sarana-sarananya seperti Satgas 53, kemudian ada span lapor yang dari ombudsman langsung nyampe ke ombudsman dalam hal pelayanan kita tidak berintegritas, bisa langsung kita dikoreksi, bisa langsung ditegur. Gitu. Berarti juga pihak kejaksaan ini selama ini untuk meningkatkan kapabilitasnya juga terjun ke masyarakat langsung atau enggak ya? Kita tetap, ini salah satunya di sini, Bu. Masyarakat di perintah harian keempat, tingkatkan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, ini seperti langsung berarti ya? Langsung ini, Bu. Seperti kita kemarin ada perkara minyak goreng. Nah, ternyata di Ponorogo pun ada, namun bisa dikendalikan akhirnya, begitu, Bu. Ya. Tidak sampai ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya diajukan ke PJ itu ya, restoratif justice gitu ya. Itu yang dimasuk dalam kedua dan ketiga perintah harian ini tentang mengedepankan hati nurani. Hati nurani dalam pelaksanaan tugas kita, tugas dan kewenangan kita. Nah, RJ itu salah satu bentuk kita mengakomodir rasa keadilan dalam masyarakat, gitu ya. Kemudian mengakomodir rasa perlindungan hak asasi manusia. Nah, seperti misalnya banyak kasus loh. Di Ponorogo baru dilakukan satu disetujui oleh Kejaksaan Agung. Itu ada satu yang di RJ, artinya setelah dari kepolisian, tahap penyidikan di kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan, kita lakukan proses perdamaian dan kemudian kita lepaskan dari tuntutan kita. Gitu. Berarti tidak sampai naik ke pengadilan. Tidak sampai naik ke pengadilan. Ya, gitu. Jadi bisa di RJ dalam artian bahwasannya kasus itu tidak terlalu berat apa begitu ya? Atau mungkin kedua belah pihak sudah tidak ada tuntutan atau bagaimana? Ya, itu salah satu tadi. RJ ini kan restoratif justice, mengembalikan hak-haknya korban kepada keadaan semula. Ya, namanya kecelakaan nggak ada orang yang sengaja toh? Iya, benar. Dilarang kecelakaan di sini kan, nggak ada larangan kecelakaan di sini gitu. Dan juga tidak mau orang kecelakaan, mengalami gitu. Kecelakaan. Namanya kalau kecelakaan itu kan, apalagi laka lantas itu kan ya karena ketidaksengajaan biasanya, kelalaian. Misalnya seseorang lagi meleng sedikit gitu kan. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini korban dan pelaku
sudah berdamai, sudah memberikan kompensasi harta benda, bisa maupun pengobatan fisik sudah dilaksanakan. Sepakat berdamai tanpa syarat, akhirnya kita ya kembalikan, sudah dikembalikan hak-haknya korban sudah juga menerima hak-haknya, ya kita hentikan perkara tersebut, Bu. Iya. Nah, sebenarnya ya tadi RJ ini sebenarnya salah satu kewenangan Jaksa Agung yang dimiliki oleh Jaksa Agung yang didelegasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk perkara pidum ya. Sekarang juga ada RJ untuk narkoba, tapi lagi dalam bahasan. Kemudian nanti ini lagi dalam bahasan juga RJ untuk tindak pidana korupsi. Iya. Gitu. Ini ada pertanyaan melalui SMS yang hadir. Bisa langsung dijawab. Ahmad Afandi SHMH dari Kejaksaan Negeri Ponorogo, beliau adalah Kepala Seksi Intelijen ya. Ada yang bertanya, tidak mau menyebut namanya, dari 08153375 sekian. Bapak, tadi disebutkan temanya adalah kepastian hukum humanis menuju pemilihan ekonomi, kalau nggak salah begitu ya. Begini pertanyaannya. Bapak ngomong-ngomong kepastian hukum, kok sekarang sedikit-sedikit di RJ atau restoratif justice tadi. Nah, kepastiannya di mana? Kemudian memang kalau humanis sih boleh ya, karena bisa dinego sana sini dan lain sebagainya. Peran daripada kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum ya. Ini kepastiannya di mana? Karena sedikit-sedikit akhirnya orang bertindak itu seenaknya, nanti ada RJ begitu. Nah ini karena tadi disebutkan tema berhubungan dengan tema kepastian hukum ya. Monggo Pak Afandi langsung. Kepastian hukum itu artinya memberikan jaminan keadilan terhadap masyarakat yang membutuhkan keadilan. Itu jadinya, Bu, kepastian hukum itu. Nah, jadi perkara itu tidak berlama-lama. Misalnya ini lagi diperiksa nih, sekarang orang ditetapkan tersangka. Kepastian hukumnya apakah dia akan dihukum? Iya. Itu loh, kepastian hukum itu. Nah, pengertiannya masyarakat seperti itu. Pastinya di mana gitu. Ya pastinya artinya ini sudah kepastian bahwa dia sudah tidak dihukum lagi, dia sudah dihentikan dari proses penuntutan kita. Jadi kepastian dia dilepas dari hukum. Nah, karena sudah ada tadi pengembalian di RJ itu ya tadi adanya pengembalian hak-haknya korban kepada keadaan yang semula. Gitu, Bu. Ya. Jadi nggak semuanya juga bisa di RJ kan, karena RJ ini ada syarat-syaratnya, syarat-syarat tertentu. Jadi satu harus adanya kesepakatan antara korban dan pelaku. Nah, jadi nggak semuanya tiba-tiba di RJ gitu. Jadi kita ada beberapa, mungkin ada puluhan yang sudah kita ajukan, namun hanya satu yang disetujui. Jadi persetujuan RJ ini datangnya dari Kejaksaan Agung, Jaksa Agung melalui Jampidum, dan dilegaliskan kepada kita untuk menghentikan di daerah gitu ya, Bu ya. Izinnya tetap dari Jaksa Agung. Jadi proses semua itu enggak serta-merta RJ ini diberikan gitu, Bu. Oke. Itu tadi pendengar. Jadi jangan salah mengartikan kalau nanti ada RJ aja kita melanggar hukum. Jangan begitulah ya. Iya, itu, Bu. Iya. Baik Pak Afandi, untuk sementara kita akan jeda. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan pendengar kita. Nanti di teleponnya juga buka di 0351459198, kemudian WA SMS di 0811366997. Adapun juga bisa menuliskan pertanyaan Anda langsung di live YouTube-nya RRI Madiun sesaat lagi. Kalau dulu kita tak
cinta, kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita? Untuk apa kau dan aku bersatu kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta? Biarkanlah aku pergi jauh. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita? Untuk apa kau dan aku bersatu kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta? Biarkanlah aku pergi jauh. Oh, kau katakanlah, katakan sejujurnya. Permisi Pak, nuwun sewu. Permisi. Tunggu, belok aja yuk. Kenapa? Males lewat situ. Ya kan lebih cepat lewat situ. Ribet, harus permisi sama orang di situ. Ya elah, cuma bilang permisi terus nundukin badan, apanya sih yang ribet? Sesimpel itu loh cara kita menghormati yang lebih tua. Ribet itu kalau harus jalan muter jauh cuma karena males. Permisi Pak. Permisi Bu, nuwun sewu. Mari. Enggak. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pendengar pecinta Pro 1 RRI Madiun yang senantiasa mengikuti dari Jaksa Menyapa, kali ini masih mengenai RJ ini nampaknya Pak Afandi. Dari Ibu Wahyu yang bertanya, tadi Bapak narasumber mengatakan bahasanya nanti akan ada RJ narkoba. Yang menjadi pertanyaan, kalau ada RJ narkoba bagaimana ya Pak? Padahal narkoba itu sangat berbahaya sekali. Bahkan herannya hukum di Indonesia ini, kalau narkoba itu hukumannya berat, kenapa masih diberikan setiap kali misalnya ulang tahun 17, hari besar lainnya itu dikasih remisi dan lain sebagainya. Akhirnya berkelakuan baik katanya, akhirnya hukumannya berkurang dan akhirnya bebas. Nah, bagaimana ini Pak nanti kalau dengan adanya RJ narkoba? RJ lagi nih. RJ lagi ya Bu.
Bu Ayu, ini selamat sore Bu Ayu ya. Apa sih yang mendasari kita melakukan RJ? Itu beberapa kasus seperti kasus nenek Mina maling coklat, kasus sendal jepit. Di situ yang kita mementingkan rasa keadilan dalam masyarakat. Itu ya. Yang kedua, apa yang jadi dasarnya? Itu overload, over capacity penjara. Itu sudah terlalu banyak. Satu penjara sebenarnya cukupnya mestinya untuk 3 orang, 4 orang. Itu ternyata dihuni oleh 12 orang satu kamar. Nah, itu kadang tidak kemanusiaan lagi. Overload. Over capacity dari penjara tersebut. Nah, ya ini RJ menjawab itu karena dan itu tidak serta-merta memberikan RJ kepada setiap orang. Ternyata kita ada dasar-dasarnya memberikan RJ. RJ itu untuk tindak pidana umum biasa, satu tindak pidana tidak lebih dari 5 tahun. Ya, tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang ketiga, sudah ada pemulihan hak-hak korban. Nah, untuk tindak pidana narkoba ini belum tapi masih wacana akan adanya RJ narkoba berupa rehabilitasi. Mungkin saya memberikan sedikit gambaran kepada orang-orang. Orang masuk kena narkoba, perkara narkoba, dia masuk penjara, itu lebih cepat dia dapat narkoba di penjara. Sekarang ini orang lebih takut direhabilitasi di tempat rehabilitasi narkoba yang benar, tapi yang benar ya Bu ya. Nah, karena di tempat rehabilitasi narkoba yang benar itu memang dikurangi, diterapi untuk mengurangi atau dalam menghilangkan kebiasaan penggunaan narkobanya. Nah, dia nggak bisa serta-merta dapat narkoba. Kalau sekarang ya bukan, mohon maaf nih, ya ada katanya seperti itu. Nah, lebih mudah mendapatkan barang haram tersebut di dalam penjara. Nah, gitu. Tapi lebih takut itu sekarang ini. Makanya kita menjawab suara-suara yang keluar dari masyarakat, suara-suara yang dari bawah. Kita jawab. Kenapa kita lakukan RJ ini? Ya daripada ini jadi masuk malah tambah parah. Ya misalnya nih, orang masuk penjara karena mencuri. Keluar penjara, dia keluar mencuri lagi, lebih besar lagi dia mencurinya. Iya toh? Karena sudah pengalaman mencuri. Akhirnya wah, dapat ilmu di sana. Itu kan sekarang kayak pesantren dulu sana. Diklat di sana tuh kan. lebih lihai lagi nanti dia. Nah, justru saat kita RJ, misalnya nih cuma mencuri sendal. Ya ngapain sih kita ini? Terus dia kemarin beberapa RJ yang kita berikan, ada RJ salah satu bapak mencuri handphone untuk anaknya sekolah daring, Bu. Iya toh? Iya. Kasihan sekali kayak gitu lah. Karena itu keperluan mendesak. Zaman pandemi, anaknya nggak bisa sekolah, anaknya nangis-nangis, Pak, kita butuh ini, sekolah itu harus pakai handphone sekarang. Karena daring. Bapaknya nggak punya uang beli handphone, akhirnya curi toh. Nah, itu yang kita berikan RJ. Kita jawab kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat. Ya terutama akar rumput bawah itu, Bu. Iya. Jadi ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan tentunya, tidak sebatas ataupun semudah di bahasanya aja. Itu lebih kita mementingkan kita. Jadi RJ itu satu juga perintah dari pimpinan untuk RJ itu, pelaku yang diberikan RJ itu harus kita lihat, harus kita cek benar nggak dia itu. Misalnya nih karena kebutuhan ekonomi, kita langsung datang ke rumahnya, ke tetangganya, benar nggak orangnya kayak gini. Oh ternyata iya Pak, iya gajinya cuma buruh Pak, saya bilang gitu kan. Ya gajinya mungkin cuma, ya kalau nggak mulung hari ini apa dia nggak kerja atau dia sakit, gajinya mas sekian. Ya artinya memang kebutuhan ekonomi atau jadi nggak serta-merta kita ngasih RJ itu, Bu. Tidaknya itu ya, karena tadi kejaksaan juga melihat dari berbagai sisi, entah itu dari kehidupan ataupun ekonominya kesehariannya, kemudian kasusnya seperti apa, kira-kira membahayakan dan tidak menjadi pertimbangan tentunya ya Pak Afandi. Yang pertama kali ini
orang ini pertama kali melakukan tindak pidana, itu aja yang paling penting. Misalnya nih dia bercoba-coba nih narkoba nih, misalnya dia kadang nggak tahu ternyata kawannya ngasih narkoba, ini suruh rokok, ternyata rokoknya isinya ganja kan, nah, Ya. oh dia nggak, terus ditangkep, dia nggak tahu ternyata, oh pak saya tuh nggak tahu itu rokok itu udah ganja kan gitu, Ya. kayak tembakau beli rokok ilegal, oh saya pak nggak tahu, nah, itu kenapa beli rokok ini? Ya ini harganya murah gitu. Nah, sekarang kita sudah sosialisasi bahwa rokok yang tanpa cukai itu ilegal. Ilegal ya. Dan juga mungkin tadi kalau Pak Afandi mengatakan dikasih rokok ternyata mungkin dalamnya ada ganja, ada juga yang begini. Dititipi barang tetapi dia tidak menyebutkan. Nah, ternyata dibuka di dalamnya ada barang-barang terlarang seperti sabu dan lain sebagainya. Hal seperti itu juga menjadi pertimbangan ya Pak kiranya. Kita jadi pertimbangan. Gini Bapak Ibu sekalian, kita ini kan pandemi sudah dikasih vaksin 3 kali gitu kan. Nah, kita di sini juga memberikan vaksin tentang masalah hukum, pengetahuan hukum. Bapak Ibu saat atau kasih tahu anak-anak, satu, jaga pergaulan, yang kedua, tetap waspada. Nah, ada orang tidak dikenal nitipkan barang, jangan diterima, ya toh. Kalau nggak jelas betul apa yang dititipkan. Nah, kedua, ya ini kadang ya kejam sih, ya sebenarnya kejam, dijebak kadang. Nah, itu dia. Nah, nek misalnya dijebak, Bapak Ibu dalam perjalanan ada razia, itu mohon dilihat dulu, kalau sampai buka-buka mohon diperlihatkan sambil divideokan bahwa dia jangan sampai terjebak, waspadalah kata Bang Napi kan gitu. Oke. Pak Afandi, kita akan beralih ke pertanyaan di live YouTube-nya RRI Madiun. Ada Bobaku Coklat yang menyatakan bahwa upaya keras telah ditempuh oleh pihak kejaksaan agar dekat dengan masyarakat. Nah, menanggapi hal seperti ini sejauh mana? Apakah sudah menjadi harapan dari kejaksaan itu sudah tercapai untuk melakukan peringatan dengan masyarakat di hari jadi Adiaksa tahun ini, Pak Afandi? Alhamdulillah ya, kita di hari bakti ke-62 ini mulai dari zaman Covid ya Bu ya. Kita mulai survei ke waktu zaman Covid itu obat-obatan. Perintah pimpinan langsung terjun semua tiap minggu, tiap hari ketersediaan obat-obatan. Gitu Nah, sampai ketersediaan oksigen yang banyak orang meninggal gara-gara kurang oksigen. Omikron waktu itu ya. Iya, Bu. Aduh. Itu capeknya. Di Madiun habis ternyata kan gitu kan. Di RSI Aisyah itu kalau hari itu tidak ada oksigen 20 orang mati kira ya. 20 orang mati Pak. Waduh, saya bilang. Wah, kita langsung cross check langsung ke Madiun habis, langsung Surabaya. Surabaya sama Tor langsung turun. Enggak. Dengan ya kita pendekatan kita ini datanglah akhirnya. Ya memang karena waktu itu ngantri Bu. Jadi permintaan banyak, produksinya kurang. Nah, gitu. Karena selama ini nampaknya kebutuhan itu tidak sepesat dan sebanyak itu. Jadi mungkin produksinya juga biasa-biasa aja kan? Karena produksinya tetap, permintaan bertambah. Nah, itu dia hukum ekonomi akhirnya. Yang seharusnya 50.000 jadi 500.000. Kita terus cek ini Bu, apa namanya? Yang tabung oksigen palsu. Pernah juga itu pokoknya di Jawa Timur lah. Di Tanjung Perak kalau nggak salah Bu ya. Nah, itu langsung kita tangkap gitu Bu. Oke, kemudian kita ke lainnya lagi untuk Mas atau Mbak Bobaku Coklat, mudah-mudahan dimengerti, memang inilah usaha kejaksaan yang keras kita untuk mendekat ke masyarakat, karena jaksa itu miliknya masyarakat kan. Kejaksaan itu kita juga bangun rumah-rumah RJ di tiap kemungkinan tiap kelurahan. Saat ini masih kelurahan-kelurahan yang kota, yang kalau di kabupaten kan
desa kan banyak nih Bu ya. Iya. Di Ponorogo tuh ada Jutaan. ada ratusan desa. Namun saat ini rumah-rumah RJ masih ada di tiap kelurahan. Rencana kita akan di tiap desa, tapi kita keterbatasan personil Bu untuk mengisi, dalam artian rumah RJ ada, tapi kita harus ada kegiatan di situ. Misalnya kita akan melakukan buka konsultasi hukum gitu, sosialisasi kadang seperti itu Bu. Cuma kadang keterbatasan SDM sama waktu Bu. Gini. Karena setiap hari pasti ada kasus yang ditangani gitu ya, dan berbagai macam. Berbagai macam laporan, berbagai macam konsultasi masyarakat, berbagai macam masyarakat yang butuh dilayani. Wah, kadang ya kita ambil nikmatnya aja, hikmahnya aja Bu. Ya. Kemudian masih di live YouTube-nya RRI Madiun dari Pondok Catur ini, dalam tugas jaksa diwajibkan profesional, tidak tebang pilih, harus ya ini. Iya. Nah, dalam quality before the law. Iya. Kesamaan hukum, mata hukum. Dalam 7 perintah harian Jaksa Agung Republik Indonesia, gunakan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan. Bagaimana menyikapi hal seperti ini? Nah, ini juga rasanya gimana ya? Menggunakan hati nurani setiap pelaksanaan tugasnya. Monggo, langsung Pak Afandi. Dalam menindak suatu kesalahan, itu kita butuh unsur mens rea, niat jahat. Niat jahat dalam suatu tindak pidana atau kesalahan atau pelanggaran, ya. Jadi karena misalnya nih tadi saya bilang kecelakaan ya, kecelakaan tuh nggak ada niat jahat lah Bu ya, karena sama-sama nggak sengaja, kelalai, tabrakan atau menabrak, gitu ya. Nah itu niat jahatnya, mens rea-nya itu dalam suatu tindak pidana itu sangat kecil, sangat kecil. Nah, kemudian kayak tadi, mens rea itu timbul karena apa? Nah, jadi kita bukan tidak tebang pilih memang, tapi kita mengedepankan hati nurani. Memang kita tidak tebang pilih. Tetap itu adalah perbuatan yang salah. Misalnya mencuri, tapi karena kebutuhan ekonomi. Itu tindakannya salah. Cuma kita memaafkan karena yang korban juga sudah memaafkan. Itu intinya Bu. Jadi si korban sudah terenyuh lah. Wah Bu, kalau lihat RJ itu Bu, kan kita sering nih yang mengajukan RJ. Kita silakan Bapak mau di RJ nggak? Ya Pak, kita mau coba RJ. Wah kalau sudah RJ itu kan itu ketemu antara korban dan pelaku. Nah itu dia. Sebagai mediator bagaimana ini? Bercucuran air mata loh Bu saya. Saling memaafkan gitu. Si pelaku ya sujud di kakinya korban, Bapak Ibu korban. Wah. Ya karena pandangan yang mengharukan tentunya. Pandangan yang mengharukan Bu. Bercucuran air matanya kadang kan saya nggak sanggup Bu saya gitu. Karena kita semua bertautan dengan hati ya, dengan nurani kita. Jadi kita memang tidak tebang pilih, kita tetap ini jadi kalau bahasanya itu P21. P21 tuh perbuatannya sudah lengkap, sempurna. Siap untuk disidangkan. Namun kita lihat hati nurani ini kita bisa hentikan karena satu, sudah terjadinya pengembalian korban. Itu sih Bu, jadi masalahnya. Baik, kita terima telepon ya Pak Adi. Pak Adi, boleh. Halo, selamat sore. Jaksa menyapa Pro 1. Selamat sore, Jaksa menyapa. Ya, Pak ini dengan Pak Agung Surya ya. Oke, Pak Agung Surya silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Jaksa. Sore Bapak Agung. Ya, begini ya. Tadi menyampaikan secara detail mengenai hukum ya. Saya ingin menanyakan ya, bagaimana kalau seorang aparat ya seperti kepolisian sendiri, maaf ya ini ada jaksa sendiri, hakim sendiri terlibat dalam narkoba, apakah keputusan hukumnya sama dengan masyarakat biasa ya? Dan pertama itu, kedua apa saja sampaikan ini. Saya itu aja Pak. Ya.
Oke. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini Agung Suryo. Pak Agung Surya yang bertanya, bila misalnya saja aparat kepolisian ya sama penegak hukum ini dengan aparat kejaksaan, kemudian dia terlibat dengan narkoba, hukumannya bagaimana ini? Pak Jaksa dengan Pak Polisi kira-kira sama enggak ya gitu? Bu, APH itu artinya aparat penegak hukum, mestinya yang menegakkan hukum ya. Iya. Pak Agung Suryo, terima kasih Pak Agung Suryo, sehat nggih, mudah-mudahan nggih, amin. Amin. Untuk polisi yang terlibat narkoba di Kejaksaan Negeri Ponorogo wilayah hukum, kita pernah menyidangkan satu anggota polisi terlibat dalam pencurian. Ya. Itu tadi lebih juga kita pakai hati nurani. Ini walaupun tidak tebang pilih, cuma kita lihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Okay. Nah, dia sudah tahu, ternyata dia ikut juga. Nah, akhirnya kita, terus hakim juga setuju diperberat hukumannya. Jadilah putusannya ya berat, ini yang gitu, lebih berat dari yang masyarakat sipil biasa yang mengikuti. Jadi perlu diingatkan juga untuk aparat penegak hukum itu ada mulai dari sistem pidana, mulai dari polisi, jaksa, hakim, kemudian balik ke LP, kemudian ada advokat. Itu semuanya dalam masyarakat sipil. Jadi APH itu sama aja dengan masyarakat sipil, dan kita juga masyarakat sipil seperti itu. Jadi tidak ada pembedaan antara polisi dengan masyarakat. Sama-sama masyarakat sipil, sama-sama equality before law, sama-sama kedudukannya di bawah hukum. Cuma tadi pemberatnya tadi, Bu, karena dia sudah mengetahui hukum itu, tapi dia tetap melanggar hukum. Berarti itu. Polisi dengan aparat kejaksaan juga sama ya. Kalau terlibat ini Pak Agung harus dipahami betul ya. Sama. Malah kadang kita lebih berat biasanya, Pak. Kita juga dapat hukuman dari institusi, langsung dipecat biasanya seperti itu, Bu. Aduh, Pak Agung itu. Ada telepon lagi, Bu? Ada telepon lagi nih. Halo, selamat sore, Jaksa Menyapa. Selamat sore, ini dengan Pak Agung Surya lagi ya. Oh iya, gimana Pak Agung? Ya, begini Pak Jaksa ya. Masyarakat biasa, tapi sedikit tentang hukum tahu sedikit ya. Cuma kami mengharapkan termasuk hukum tetap ditegakkan. Saya ingin tanya sama Pak Jaksa. Tuntutan jaksa kadang-kadang berbeda dengan keputusan hakim. Padahal permasalahan sudah cukup jelas. Ini bagaimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kembali Pak Agung nih, tuntutan jaksa dengan putusan hakim kok berbeda, padahal kasusnya sudah jelas-jelas mengetahui hal itu. Monggo, Pak Afandi. Ya tadi Bu, Bapak Ibu sekalian, jaksa, hakim, semua masyarakat sipil, semua manusia biasa. Sama-sama mempunyai hati masing-masing. Jadi sama-sama mempunyai pemikiran. Untuk hakim itu melakukan putusan, memberikan putusan pidana kepada seorang terdakwa di persidangan, itu mempunyai hak karena tadi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Wakilnya Tuhan. Pak Hakim itu wakilnya Tuhan loh, Pak, di dunia ini. Wakilnya Tuhan di dunia ini. Jadi kalau kita dalam sidang juga panggilnya yang mulia gitu ya gitu. Jadi hakim itu mempunyai hak independensi. Antara sesama hakim pun mereka bisa beda pendapat. Mereka bisa pendapat sama-sama hakimnya ya, Pak? Sama-sama hakim dalam satu majelis yang sama. Misalnya hakim 5 orang atau 3 orang. Itu bisa beda pendapat. Dan itu tetap harus ya tadi pendapat terbanyak yang dimenangkan. Nah, apalagi dengan kita, dengan jaksa yang melakukan tuntutan gitu. Jadi pertimbangan kita, misalnya kita nuntutnya 10 tahun, ternyata hakim memberikan keringan setengahnya, misalnya 5 tahun. Nah, itu tadi ada hak dan kewajiban kita jaksa untuk satu melakukan upaya hukum. Boleh itu kita banding, sama kayak ini perkara, itu perkara kita langsung kasasi. Lagi viral di Ponorogo itu kasus ITE. Penyebaran jadi, ini ya. ITE itu kita langsung
kan putusnya bebas. Nah, kita sudah datangkan ahli, datangkan saksi-saksi yang mendukung itu, ternyata hakim bebas. Ya tadi kita tuntut sekian, ternyata hakim bebas, dah. Jauh dari ekspektasi. Bukan lagi beda hukuman, jadi beda malah melenceng ya. Nah, jadi kita langsung kasasi upaya hukum. Bertolak belakang paling kasasi malahan. Kita ke Mahkamah Agung gitu. Ya, seperti itu ya, Pak Agung. Itulah dinamika hukum, Bu. Gitu. Iya, menarik. Nggak ada habis-habisnya. Orang kalau bicara hukum, rasanya akan terus merasa kekurangan ilmu terus. Ya, kita yang udah capek udah. Udah kalau ketemu orang ya, misalnya di luar, wah nanya masalah hukum. Aduh, kita udah capek loh, kita pengen healing lah di luar gitu. Kita pengen healing, ternyata di luar masih ngomongin. Ditanya orang umum, Pak gimana kayak gini. Alhamdulillah, saya nggak mau jawab lama. bukan ini, tapi karena kita udah bergelut tiap hari, tapi di luar juga kadang kita bawa keluarga, ternyata ada yang tanya ini tuh, aduh males banget rasanya gitu. Selain itu juga ini, kadang yang kita tadinya bertanya, kita kasih pengertian, justru dia yang seakan-akan menolak mentah-mentah. Ini ya kadang kita mau memberikan pengertian, akhirnya berhenti aja lah. Jadi bosan. Itulah hukum, Bu. Jadi walaupun pada dasarnya kita harus tetap memberikan penyuluhan hukum, harus mensosialisasikan sesuatu, harus biar masyarakat paham dengan hukum itu ya, Pak Afandi. Oke. Di ujung perjumpaan kita hari ini, Pak Afandi, sekali lagi closingnya bagaimana? Kejaksaan Republik Indonesia di HBA tahun 62 tahun 2022 ini dengan tema kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi. Jadi kita mengurangi, misalnya kita ada penyidikan, kita harus memberikan kepastian hukum, apakah ini akan naik atau tidak, apakah ini jadi tersangka atau tidak, itu kepastian hukum. Yang kedua, humanis, kita lebih mengedepankan hati nurani pada masyarakat, mendengarkan semua keluhan masyarakat, mendengarkan rasa keadilan di masyarakat. Yang ketiga, untuk menuju pemulihan ekonomi. Dengan resesi ekonomi karena dilanda pandemi selama 3 tahun, hampir 3 tahun gini ya, Bu ya. Kita mendukung pemulihan ekonomi, akselerasi pemulihan ekonomi melalui program-program kita, yaitu pengamanan pembangunan yang sifatnya strategis, kemudian kita melakukan pendampingan kegiatan proyek atau yang didanai oleh dana PEN, pemulihan ekonomi nasional. Itu. Semoga Indonesia cepat bangkit. Amin. Ekonomi kita jaya lagi, Bu. Gitu. Ya, kita berjalan beriringan bersama untuk menuju Indonesia maju. Apalagi sesaat lagi juga akan memperingati hari ulang tahunnya ya. Indonesia. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Afandi sudah berbagi. Kemudian harapan kita juga semoga saja pendengar Pro 1 RRI Madiun, masyarakat semuanya melek hukum ya. Dengan demikian tidak akan lagi ada permasalahan RJ saja harus dipermasalahkan dan lain sebagainya. Oke. Itu adalah usaha-usaha dari kejaksaan yang ingin selalu dekat dengan masyarakat kita semua. Oke, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Afandi, sampai jumpa di Jaksa Menyapa di lain hari. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Afandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Madiun, demikian perbincangan kita hari ini di Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Ponorogo. Ada hadirnya Bapak Ahmad Afandi SHMH. Semoga saja lebih memberikan wawasan kita mengenai hukum di negara kita tercinta. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.